Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel yang keren dan kece ini ya. Channel Khair Bunjai. Channel edukasi dan informasi. Kali ini kita akan ngobrol ya, salah satu topik yang lagi hangat ya, terutama di Sulawesi Tengah, Kota Palu khususnya ya. Dimana di masa penerapan PPKM level 4 ya, karena memang Kota Palu merupakan salah satu kota yang diwajibkan untuk menerapkan PPKM level 4 ya. Makanya kemudian banyak fasilitas umum ya, fasilitas publik itu yang hari ini ditutup ya, seperti lapangan Fatulemo, kemudian juga Taman Gor, Citraland, hutan kota itu untuk sementara close ya, untuk mencegah ya penyebaran COVID-19 karena memang penyebaran COVID-19 ya di Kota Palu cukup tinggi ya. Makanya kemudian pemerintah tegas menerapkan PPKM level 4 ya. Di tengah situasi pandemi ya, COVID-19 ini ternyata kita mendengar ya kabar duka dari Sulawesi Tengah ya, terus terutama di Kota Palu ini, di mana pada hari Selasa yang lalu telah berpulang ke rahmatullah salah satu ulama besar ya di Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia Timur ya. Beliau adalah ketua utama dari salah satu organisasi Islam terbesar ya di Sulawesi Tengah ya, bahkan mungkin di Indonesia Timur, yaitu Perguruan Al-Hirat. Ketua utamanya yaitu Habib Sagaf bin Muhammad bin Salim Idrus Al-Jufri, atau yang kita kenal sering dengan panggilan Habib Sagaf ya. Di mana beliau ini merupakan cucu ya dari pendiri Al-Hirat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan beliau sudah dimakamkan pada hari Rabu ya, pada hari Rabu waktu Indonesia Tengah. Dan ternyata ribuan manusia, ribuan umat ya, jamaah Abnaul Khairat ya. Jadi Abnaul Khairat ini merupakan panggilan atau sebutan ya bagi masyarakat yang menjadi murid-murid ya dari perguruan Al-Hirat, mengantarkan beliau ya ke pemakaman terakhir ya. Dan kebetulan saya hadir di sana ya, ribuan manusia. Dan kalau kita perhatikan memang situasi atau suasana pada saat pemakaman itu sangat teduh ya, di mana matahari itu tidak terlalu panas, mendung ya, tapi tidak hujan. Kemudian saya sendiri menyaksikan ya betapa suasana itu begitu hikmat ya dalam prosesi pemakaman itu. Antusiasme masyarakat ya Kota Palu, bahkan Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia Timur ya, karena tidak hanya dari Palu, dari Gorontalo ada, kemudian dari provinsi lain ya yang hadir ya, mengikuti prosesi pemakaman dari Habib Sagaf ini. Karena memang beliau ini merupakan salah satu ulama ya yang sangat masyhur ya. Bahkan tadi pagi saya mendengar ya ada salah satu sahabat ya yang mengetahui persis silsilah sanad beliau ya, dimana beliau ini ulama Mesir saja itu mengatakan bahwa beliau ini adalah salah satu perpustakaan berjalan. Nah, artinya kita bisa membayangkan bagaimana keluasan keilmuan ya dari
Habib Sagaf ini. Makanya kemudian Sulawesi Tengah dan Indonesia berduka ya, kehilangan salah satu ulama besar yang menjadi teladan ya, menjadi tauladan, menjadi suri tauladan, menjadi guru bagi kita semua ya. Tentu kita sangat berduka. Tetapi ada satu fenomena lain ya. Ternyata di tengah-tengah situasi berduka ini ada saja ya pihak-pihak yang kemudian tidak bijak menggunakan sosial media yang pada akhirnya kemudian membuat gaduh ya. Membuat gaduh ya. Di mana ada beberapa orang ya yang memposting sesuatu yang tidak pantas ya, sesuatu yang tidak memiliki adab ya terhadap ulama ya. Dan ini kemudian membuat gaduh sosial media, bahkan kemudian masyarakat ya, terutama Abdul Khairat yang tersebar di seluruh wilayah bergerak cepat ya, mencari oknum-oknum ini, mencari oknum-oknum dan akhirnya menemukan oknum-oknum ini. Dan setelah diinterogasi ya, diamankan oleh polisi, bahkan ada beberapa orang yang sempat ya sempat oleh masyarakat itu yang memang lagi dalam kondisi berduka, yang tidak menerima ya statement ataupun ucapan ya yang disampaikan oleh sosial media tadi ya. Nah, setelah kita coba perhatikan ya, ternyata pelaku-pelaku ini itu justru mereka yang mungkin usianya itu relatif sangat muda ya. Mungkin kalau saya bilang mungkin masih ya remaja gitu. Remaja mungkin umur 20-an sampai 30-an. Artinya dari sisi usia itu mereka masih sangat muda ya. Masih sangat muda. Dan mungkin kita tidak mengetahui betul ya dari mana sumber keilmuan mereka kan, atau mungkin mereka belajar dari mana gitu. Sehingga kemudian menjudge ya atau mengeluarkan statement-statement yang tidak pantas ya terhadap seorang ulama ya. Apalagi ulama yang karismatik, yang begitu dicintai oleh masyarakat, oleh banyak orang di daerah ini di Sulawesi Tengah. Ini tentu tidak bijak ya, tidak bijak karena membuat gaduh gitu. Nah tentu ini menjadi catatan mungkin bagi kita semua ya, terutama bagi guru-guru agama, bagi tokoh-tokoh ulama ya, dari aliran ya, atau dari organisasi keagamaan apapun ya, semestinya bisa mengajarkan adab-adab yang baik ya kepada generasi muda ini, ke anak-anak ini, agar kita itu saling menghormati, saling bertoleransi ya. Arti sebanyak apapun ya komunitas, aliran mungkin ya yang ada di Sulawesi Tengah ini, mungkin tetap kita mengedepankan adab ya. Mungkin kita berbeda dan ada hal-hal khilafiyah yang mungkin kita perdebatkan ya. Kita tidak sepaham gitu, tidak sependapat. Tapi tidak pantas untuk mengeluarkan ya ucapan atau statement yang kemudian ini bisa membuat masyarakatnya, membuat gaduh semuanya itu, apalagi dalam suasana berduka seperti ini. Oke guys, mungkin ini juga bisa menjadi catatan mungkin juga ya bagi pemerintah daerah ya, terutama mungkin Badan Kesbangpol ya. Ini kan otoritas, instansi yang memiliki otoritas ya untuk melakukan screening ya, melakukan filter pengawasan ya terhadap ormas-ormas ya, organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan ini. Artinya ini dipantau ya. Mungkin ada anak-anak kita, anak-anak muda ya, yang mungkin belajar dari sumber yang keliru gitu, dari sumber yang salah gitu kan. Mungkin juga mereka hanya belajar dari dari YouTube secara online, tidak dibimbing oleh guru yang benar-benar paham gitu kan. Nah, ini kan bahaya. Ini bisa membuat generasi Sulawesi Tengah ini yang hari ini itu sudah
terimage ya, Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu daerah konflik ya, di mana banyak sekali anak-anak muda kita ya, banyak sekali generasi muda kita yang terpapar dengan paham terorisme. Nah, ini juga menjadi sebuah kekhawatiran kita semua ya, yang sampai kemudian anak-anak kita belajar yang salah ya, belajar tentang ilmu agama yang salah, yang kemudian merasa diri paling benar, menyudutkan orang lain ya, menuduh atau menjudge orang yang tidak sepaham dengan mereka itu salah atau sesat. Nah, ini merupakan hal yang membahayakan ke depan, terutama bagi masa depan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini bisa menjadi catatan ya bagi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota ya, untuk mungkin mengintensifkan kembali ya. Kalau dulu itu kan ada intelijen di Kesbangpol itu ya. Mungkin mereka ini bagian dari supervising, mengawasi ya, ormas maupun organisasi keagamaan ya, yang hari ini itu bertebaran di mana-mana ya. Tapi komunitas-komunitas yang mungkin tidak tahu sanad keilmuannya, mungkin sumber ilmu yang mereka dapatkan itu dari mana, kita tuh nggak tahu. Apalagi ditopang atau disupport dengan teknologi informasi ya. Hari ini orang untuk mendapatkan informasi apa saja dari internet itu sangat mudah itu. Sehingga bahkan saya pernah membaca ya, untuk menjadi teroris itu hanya butuh 1 jam. Bahkan tidak perlu harus ketemu muka ya. Orang dibaiat ya, didoktrin menjadi teroris itu bukan hanya tidak harus berhadapan langsung. Bahkan hanya melalui teknologi itu orang bisa terpapar terorisme. Apalagi kita tahu bahwa Sulawesi Tengah ini memiliki sejarah kelam ya dengan terorisme. Karena kita mungkin diidentikan merupakan salah satu daerah yang ex-konflik ya, yang masih memendam istilahnya potensi karena pernah terjadi konflik. Nah, ini mungkin buat orang-orang tua juga ya, buat orang-orang tua juga mungkin bisa mengawasi ya anak-anak kita, saudara-saudara kita mungkin ya, belajarnya mungkin kalau perlu ya kita dorong lah belajar di lembaga-lembaga yang resmi, belajar di lembaga-lembaga pendidikan agama yang benar-benar memang itu mengajarkan sumber keilmuan yang jelas itu, dengan guru-guru yang jelas. Karena banyak sekali orang yang belajar ya melalui internet, melalui online itu. Dan ternyata setelah diinterogasi, para pelaku kemarin yang ditangkap ini, yang melakukan penghinaan terhadap almarhum Habib Sagaf ini, ternyata mereka belajar online. Ternyata mereka mendapatkan pemahaman agama itu hanya melalui internet. Nah, ini kan bahaya. Belajar tanpa pendampingan guru itu justru bahaya. Kenapa? Karena kita hanya menginterpretasikan apa yang kita terima dari internet itu sendiri berdasarkan kemampuan interpretasi kita, tidak dibimbing, didampingi oleh orang yang memang memahami keilmuan itu. Nah, ini juga mungkin menjadi catatan ya, teman-teman kita, anak-anak kita ya. Kadang-kadang ini bisa jadi tren ya. Hijrah ya. Kebetulan saya juga merupakan pernah ya menggelar sebuah event besar di Sulawesi Tengah ya. Dulu itu namanya Hijrah Fest ya. Kebetulan saya ketua Hijrah Fest Sulawesi Palu dulu tahun 2019 ya, pasca bencana itu kan. Nah, memang ini fenomena baru ya, ternyata di kota-kota ya, di masyarakat perkotaan maupun baik di ibu kota provinsi maupun di ibu kota kabupaten itu banyak bermunculan ya komunitas-komunitas keagamaan, kajian-kajian ya, yang kemudian kadang-kadang ini tidak diawasi ya oleh pemerintah. Tidak diawasi artinya begini, bukan kemudian pemerintah harus secara represif yang mengawasi
majelis taklim atau majelis-majelis keilmuan ya. Tapi minimal mengetahui persis bahwa aktivitas-aktivitas kajian-kajian ini tidak mengajarkan hal-hal yang melenceng ya. Oke guys, mungkin itu dulu ya obrolan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya di video-video berikutnya, mungkin dengan topik yang lain ya. Buat anda kalian yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, see you next time. Thank you for your attention. Assalamualaikum.